Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rizky Lova. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang definisi dari telemarketing itu sendiri dan juga apa saja kesiapan-kesiapan yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan presentasi melalui telepon. Definisi dari telemarketing adalah melakukan penjualan melalui telepon. Dalam melakukan penjualan melalui telepon, justru kita melakukan ekstra effort ya, ekstra kerja keras. Kenapa? Karena berbeda dengan direct marketing yang kita bisa ketemu dengan orangnya, kita jelaskan ke calon prospek mengenai produk kita, tapi di sini kita lebih bisa memberikan gambaran terhadap benefit atau kelebihan dari produk kita melalui telepon. Maka dalam step yang harus kita perhatikan, pertama, jangan pernah kita mencoba untuk memulai presentasi tanpa kesiapan hati kita atau kesiapan mood kita. Maksudnya apa? Maksudnya jadi karena pekerjaan ini berdasarkan mood teman-teman. Kalau mood teman-teman jelek, maka presentasi kalian juga akan menggebu-gebu, akan jatuhnya akan nge-push calon prospek kan. Jadi membuat prospekan itu tidak nyaman. Oke. Memang penjualan melalui telepon masih ada. Memang penjualan telepon masih efektif. Bukankah itu cara kuno? Mungkin banyak teman-teman bertanya seperti itu. Tapi di masa seperti ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, justru penjualan yang paling efektif hanya melalui telepon. Kenapa? Karena kita bisa menjangkau tidak hanya di domisili kita sekitar, tapi kita bisa juga menjangkau hingga ke seluruh Indonesia. Lalu teman-teman pasti bertanya, emang kalau penjualan melalui telepon itu bagaimana sih cara meyakinkannya? Saya mungkin banyak di antara teman-teman yang menonton video ini banyak yang baru memulai sebagai telemarketing. Sebelumnya saya ingin deskripsikan diri saya sebelum saya sampai di posisi atau di tingkat sebagai pemegang program di salah satu hotel ternama di Indonesia. Saya dulu memulai sebagai karir telemarketing, sama seperti teman-teman mungkin yang memulai dari awal, dari nol teman-teman. Saya memulai di perusahaan Accor Plus, perusahaan yang menjadikan saya sebagai telemarketing saat ini dan menjadikan alhamdulillah karir saya juga meningkat. Di Accor Plus saya berjalan sekitar kurang lebih 5-6 tahun. Banyak pelajaran yang saya dapatkan di sana bersama atasan saya di sana. Kemudian saya belajar untuk mencoba mengorganisasi atau memanage sebuah tim di Hotel Borobudur. Kemudian memulai sebagai telemarketing juga dan akhirnya sebagai program manager. Kemudian juga memulai di Hotel Le Méridien, sama halnya sebagai telemarketing pertama, kemudian menjadi program manager juga, dan sekarang saya memegang program di Horizon Hotel. Kiat-kiatnya apa sih Mas untuk bisa, kiat-kiatnya apa sih Mas Pak supaya bisa menjadi telemarketing yang tough atau kuat? Pertama, telemarketing itu dibutuhkan kepercayaan diri yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu mental yang kuat. Ketiga, kita juga perlu tahu mengenai produk. Yang keempat, jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar, terus cari ilmunya, terus dekati orang-orang yang memang jago presentasi. Jangan dekat dengan orang-orang yang memang punya sedikit penolakan menjadi putus asa. Oke, itu awal ceritanya. Sini saya akan menjelaskan lebih luas tentang telemarketing atau
kesiapan kita dalam melakukan presentasi. Presentasi, tentu di setiap presentasi kita perlu menyiapkan skrip presentasi, di mana skrip presentasi ini akan menjadi kerangka bicara kita di saat kita bicara dengan calon prospekan kita. Tentu kerangka bicara ya jelas pasti ada namanya step demi stepnya. Step pertamanya saya sebut dengan attention. Dalam skrip itu harus ada namanya attention. Kemudian yang kedua ada interest. Yang ketiga ada desire, dan yang keempat ada action. Saya akan jelaskan satu-satu, teman-teman. Attention adalah salam pembuka kita sebelum kita berbicara tentang apa maksud tujuan kita menelpon si calon prospek. Attention, contohnya misal bisa dengan selamat pagi Pak, selamat siang Pak, atau selamat sore Pak. Banyak kan telemarketing yang lain, saya pernah sering dapetin telepon dari beberapa telemarketing. Mereka tidak memberikan lawan bicaranya atau calon prospekannya untuk bicara, tapi mereka bicara terus-terusan. Mungkin banyak di antara teman-teman yang menonton video ini juga merasakan seperti itu. Ternyata di saat attention itu adalah hal paling penting sebelum kita menyampaikan maksud dan tujuan kita menelpon si calon prospekan. Contoh, bisa kita dengan kata-kata, halo Pak, selamat pagi Pak, saya Rizky, saya dari manajemen bla bla bla, ingin mengajak Bapak bergabung bersama keanggotaan kami. Ataupun mungkin sebelum itu kita tanya kabarnya, misalnya, halo Pak, selamat pagi Pak, saya Rizky Pak, dari manajemennya hotel bla bla bla, apa kabar Pak? Nah, dengan kita mengatakan apa kabar, maka tidak mungkin dia jawab tidak jawab atau dia cuma diem aja. Pasti dia, oh kabar baik, dari mana nih? Nah, setelah dari mana nih kan maka akan menjadikan yang tadinya kerangka bicara sudah kita siapkan, jadi halnya kita bisa bicara dengan lebih istilahnya langsung menuju tujuan. Dari mana nih? Kita bisa sebutkan dari perusahaan apa. Tentu sebelum kita menjelaskan sudah kita bilang dari perusahaan apa, tentu kita juga harus mendeskripsikan perusahaan kita ini apa, sekarang ini kemajuannya apa. Kalian harus tahu juga, nggak cuma sekedar dari perusahaan ini, tapi kalian tidak menjelaskan atau tidak melemparkan pertanyaan kepada si calon prospekan. Contoh misalnya saya di bidang telemarketing perhotelan, membership perhotelan, biasanya ketika dia bilang, oh dari mana nih? Saya bilang dengan tegas, saya bilang, oh saya dari Horizon Pak. Saya Bapak tentu sudah familiar ya Pak dengan beberapa hotel kami. Contohnya hotel A, hotel B, hotel C. Jadi Pak, di sini tujuan kami menelpon Bapak ingin mengajak Bapak bergabung menjadi membernya. Maka tujuannya pun akan terarah, teman-teman. Seperti itu. Setelah attentionnya dapat, baru kita jelaskan interestnya. Interestnya misalnya kita tanya, kalau misalnya di dunia perhotelan biasanya kita tanya dong, apa sih di dunia perhotelan? Cuma dua, yaitu menginap ataupun makan di restorannya. Ketertarikan mereka hanya itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita jelaskan, oh baik Pak, Bapak sebelumnya pernah menginap di hotel ini ya Pak ya. Pak, Bapak sebelumnya sering keluar kota atau ke dalam kota Pak? Itu kita bisa menggali kebutuhan dari si calon customer, dari calon prospekan. Oh iya, saya sering misalnya saya sering berpergian ke luar kota. Kalian bisa deskripsikan hotel-hotel kalian yang ada di kota tersebut gitu. Kalau misalnya dia, oh saya jarang berpergian, kalian tidak perlu khawatir. Masih ada tembakan kita berikutnya, yaitu, oh Bapak, tapi tentu dong Pak, Bapak sering dong Pak makan di restoran. Oh ya, saya sering makan di luar, saya sering makan di luar. Nah, kalian bisa jual restorannya di situ. Jelaskan keuntungannya apa dari member tersebut. Kemudian setelah itu setelah kita dapatkan, misalnya dia sering keluar kota, baru kita bangun desire-nya. Desire-nya itu adalah bangkitkan keinginannya mereka. Bagaimana kalian bisa menggiring mereka yang mereka harusnya lagi duduk di meeting atau mereka lagi bicara dengan teman-temannya sekitarnya, kita giring untuk merasakan pengalaman di tempat yang lain. Misal contohnya, Pak, kami di Hotel Horizon, kita punya namanya Horizon Bufana Ciawi. Let's see, kita sebut Horizon Bufana Ciawi. Di sana Pak, Horizon itu bagus banget Pak. Hotelnya nggak perlu sampai ke puncak, nggak sampai titik kemacetan, tapi hanya Bapak mampir di sebelahnya rumah sakit unit RSUD Ciawi, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena memang lokasinya letaknya di sana. Kita harus tahu lokasinya juga.
Kemudian kita gambarkan deskripsi hotelnya seperti apa. Hotelnya di sana Pak, kolam renangnya kita pakai infinity pool Pak. Kemudian kamarnya semuanya sudah pakai balkon misalnya. Kita berikan gambaran bahwa seakan-akan kita membawa si calon prospekan itu sudah berada di sana, seperti itu. Nah, dari desire kita sudah dapat. Setelah desire kita jelaskan juga benefit keseluruhan dari program kita apa. Misalnya diskon, kemudian ada voucher yang didapatkan seperti itu. Nah, setelah kita udah merasakan buying temperature-nya atau istilahnya buying interest-nya sudah dapat dari si calon customer, jangan lupa kita selipkan sedikit-sedikit teknik closing kita, percobaan closing. Jelas ya Pak? Ya, baik Pak. Kalau Bapak sudah jelas, boleh ya Pak ya dicoba 1 tahun Pak membernya Pak. Mau dikirim ke alamat rumah atau alamat kantor. Apakah langsung menerima? Belum tentu teman-teman. Pasti teman-teman merasa, nggak semudah itu mas. Tapi biasanya juga pasti ada juga orang berbilang, nanti dulu lah, pikir-pikir dulu lah. Nah, untuk video mengenai pikir-pikir dulu, atau nanti dulu, atau tanya ini, tanya itu, nanti saya akan lebih bahas, lebih tuntas lagi di video berikutnya, yaitu mengenai overcoming. Nah, sebelumnya saya di sini, kenapa saya ceritakan tentang Bufana? Kalian stay tune, terus ikuti video-video saya, karena nanti di minggu-minggu ini saya akan upload tentang review Hotel Horizon Bufana Ciawi tersebut. Jadi teman-teman di sini yang belum subscribe, segera subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya nanti kalau ada video barunya akan masuk notifikasinya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Lanjut teman-teman di videonya. Kemudian setelah kalian coba action, nah itu adalah skrip dari telepon. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana nanti prakteknya, saya akan jelaskan kalian di video-video saya yang lain. Oke, setelah itu tentu gimana caranya kita bisa presentasi. Apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum presentasi? Selain skrip, tentu kita harus punya database. Kalau kita nggak punya database, maka sama saja seperti kita berangkat ke medan perang, bawa senjata tapi tidak ada pelurunya. Betul nggak teman-teman? Jadi kayak ibaratnya ya udah kalian jalani presentasi dengan seadanya. Tapi kalau kalian punya database yang mumpuni, database yang banyak, maka kalian juga akan banyak presentasi. Maka dengan banyak presentasi, kalian juga akan meningkat kualitas menelpon kalian. Dengan meningkatnya kualitas menelpon kalian, maka akan banyak sales yang berdatangan, teman-teman. Percaya sama saya. Tidak mungkin ada kualitas tanpa adanya kuantitas. Di sini saya mencoba, biasanya setiap hari itu saya nelpon 60 nomor baru, teman-teman. Bayangin, 60 nomor baru di satu shift. Jadi kalau saya shift kerjanya ada 2 shift kerja, atau teman-teman ada 2 shift kerja, maka kalian harus punya minimal 120 data. 60 di shift pagi, 60 di shift kedua. Dan rumus untuk mendapatkan satu sales, satu penjualannya, yaitu kalian harus dapetin 7 full presentasi di dalam 60 presentasi yang kalian lakukan, baru akan datang satu sales, teman-teman. Coba kalian lakukan. Bila mana ini berhasil, kalian boleh komen di video ini. Bila mana belum berhasil, kalian juga boleh tanyakan apa yang menjadikan belum keberhasilan kalian di sini. Tapi percayalah, rumusnya hanya itu, teman-teman. 7 full presentasi, maka akan datang satu sales, teman-teman. 7 full presentasi itu seperti apa? Nanti saya akan jelaskan apa itu yang disebut dengan part presentation, apa yang disebut dengan full presentasi. Nah, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya.